Murid Dokter Suci. Huang Feifei mengirim pandangan heran ke arah Guru Ouyun. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia akan pernah berpikir bahwa wanita ini sebenarnya adalah murid Dokter Suci. Namun jadi apa? Kali ini dia telah menyebabkan masalah di sekte kedokteran. Tidak masuk akal bahkan jika Dokter Suci melangkah maju. Gadis Gu, tolong jelaskan ini padaku. Gao Lin merajut alisnya, sejujurnya dia sama sekali tidak percaya pada kata-kata mereka. Bahkan jika Guru Ouyun benar-benar bermaksud untuk merebut formula pil, mengapa dia menginterogasi mereka di siang bolong? Ini jelas tuduhan palsu. Yang mengecewakan Gao Lin adalah bahwa murid-muridnya sendiri di sekte kedokteran akan secara salah menuduh orang lain. Terutama karena Guru Ouyun bukan orang biasa. Anda masih butuh penjelasan. Penatua Huang tidak menunggu Guru Ouyun berbicara dan dengan dingin memotongnya. Tuan Sekte, masalah ini jelas untuk dilihat semua orang. Wanita ini telah melukai seorang murid sekte kedokteran dan bermaksud mengambil formula pil itu. Apakah orang seperti dia pantas untuk diselamatkan? Tidak ada gunanya bahkan jika dia memberi kita penjelasan. Banyak dari murid-murid kita dapat memberikan kesaksian tentang hal ini. Guru Ouyun tidak berusaha memberikan penjelasan apapun atas tindakannya. Sebaliknya, dia hanya menatap Penatua Huang dengan tatapannya yang jelas dan dingin. Pada saat ini dia seperti cermin yang mengungkapkan semua keburukan dalam ekspresi lawan. Xia Linyu hampir menjadi gila karena marah. Selain Xia Ming dan putrinya, dia belum pernah bertemu orang lain yang begitu tak tahu malu. Mereka jelas-jelas yang memprovokasi mereka. Pada akhirnya mereka membuat tuduhan palsu dan sekarang menjebak orang lain untuk pencurian. Namun api di hatinya perlahan menjadi tenang, ketika dia melihat ekspresi tenang di wajah Guru Ouyun. Xia Linyu terkekeh pelan dan wajahnya yang halus dipenuhi dengan penghinaan. Kakakku tidak akan pernah memperhatikan potongan formula pil itu. Dia mengatakan yang sebenarnya, semua pil yang dijual di daratan roh barat telah disempurnakan oleh Guru Ouyun sendiri. Dia tidak akan mementingkan satu formula pil. Selain itu, dia juga tahu bahwa saudara perempuannya telah melakukan perjalanan ke sekte kedokteran untuk mendapatkan ramuan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan lengannya. Adapun ramuan obat yang berharga itu, mereka hanya dapat ditemukan di wilayah Blok Utara. Xia Linyu menyadari kekuatan Guru Ouyun tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain akan mengetahui hal ini juga. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar pernyataan sombongnya, Penatua Huang segera tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Dia tertawa begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa berhenti. Sepotong formula pil. Ini adalah kasus khas untuk mengatakan bahwa buah anggur menjadi asam setelah tidak bisa memakan buah anggur. Bibir Penatua Huang melengkung ke sudut menghina ketika fitur tuannya dipenuhi dengan penghinaan. Ini adalah pertama kalinya seorang lelaki tua sepertiku pernah mendengar ada orang yang menyebut formula pil sebagai sampah. Jika kamu benar-benar tidak melihat kelangkaan formula pil itu, kamu tidak akan menyia-nyiakan upayamu untuk mencoba mencurinya. Tuan Sekte, aku tahu bahwa hubungan Anda dengan Dokter Suci lebih dari biasa, tetapi masalah ini melibatkan kepentingan sekte kedokteran. Jika Anda benar-benar menolak untuk melindungi sekte kedokteran, jabatan Anda sebagai Tuan Sekte akan berakhir. Penatua Huang telah berpikir untuk menyeret Gao Lin turun dari posisinya.
Tetapi jika dia melakukannya dengan cara itu, banyak yang tidak akan merasa puas dengan keputusannya. Namun dia tidak menyangka Gao Lin sendiri akan memberinya kesempatan seperti itu. Jika Gao Lin mengabaikan sekte kedokteran dengan cara ini dan melindungi wanita yang berniat mencuri formula pil ini, tidak ada seorang pun di sekte kedokteran yang akan mendukungnya. Gao Lin telah memikirkan hal ini juga, jadi dia terdiam. Namun dia kembali sadar setelah jeda singkat. Sebuah cahaya dingin melintas di wajahnya yang sudah tua dan dia mengirim tatapan dingin ke Penatua Huang. Penatua Huang, kata-katamu telah melewati batas. Kamu telah menyimpulkan bahwa seseorang bersalah hanya berdasarkan tuduhan orang lain. Sejak kapan kamu diberi hak istimewa seperti itu? Bagaimana jika seseorang menuduhmu merencanakan pemberontakan Penatua Huang? Haruskah aku menghukummu juga? Meskipun Gao Lin selalu menoleransi tuntutan Penatua Huang, ini tidak berarti bahwa dia tidak marah. Sebaliknya, dia memiliki temperamen yang sangat berapi-api. Dia selalu memprioritaskan kepentingan terbaik sekte kedokteran selama ini. Itulah sebabnya dia menoleransi kentut tua ini untuk waktu yang lama. Ekspresi Penatua Huang perlahan berubah. Tidak mungkin dia melewatkan fakta bahwa Gao Lin melindungi Guru Ouyun dalam kata-katanya. Namun Penatua Huang tidak pernah membayangkan bahwa Gao Lin yang selalu cerdas akan membuat kesalahan bodoh pada saat seperti ini. Dia tidak akan pernah bisa menebus kesalahan ini selama sisa hidupnya. Penatua Huang mencibir memikirkan itu, dan berkata dengan arogan, "Tuan Sekte, begitu banyak saksi baru saja melihatnya mencoba mencuri formula pil, jadi bagaimana mungkin ada kesalahan? Kalau tidak, mengapa mereka tidak menjebak orang lain dan malah menuduhnya? Jika seseorang melangkah maju dan menuduhku berkomplot melawan Anda Tuan Sekte, aku kemudian akan membiarkan diriku dihukum demi perdamaian di sekte kedokteran." Penatua Huang memiliki ekspresi lurus di wajahnya saat dia berbicara. Yang dia maksud adalah jika ada orang yang menjebaknya di depan Gao Lin, dia akan rela menerima hukuman demi sekte kedokteran. Karena dia sangat bersedia menerima hukumannya, Gao Lin tidak punya alasan untuk menghindarkan Guru Ouyun. Guru Ouyun, sementara itu memperlakukan adegan itu seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Wajahnya yang halus tenang dan tenteram seolah-olah tuduhan palsu itu tidak terlalu penting baginya. Ketika dia melihat bahwa Gao Lin tertinggal dalam perdebatannya dengan Penatua Huang, dia perlahan membuka mulutnya untuk menyela Gao Lin. "Penatua Huang, apakah kamu yakin dapat mengkonfirmasi kejahatanku berdasarkan apa yang dikatakan orang-orang ini?" Dia bertanya dengan senyum kecil. Tatapannya yang jernih dan dingin beralih ke Penatua Huang saat cahaya yang tidak dapat dibaca melintas di matanya. Penatua Huang tertawa dingin. "Aku lebih suka percaya pada murid sekte kedokteran daripada kamu. Benarkah?" Guru Ouyun tersenyum ketika dia menjawab, "Kalau begitu, jika mereka benar-benar menjebakku, apa hukuman mereka?" Tiba-tiba seseorang tertawa dingin. Huang Feifei mengangkat dagunya dan menatap dengan arogan pada wanita anggun berbaju hijau yang tersenyum lembut. Sebuah cahaya menghina melintas di matanya saat dia berkata, "Guru Ouyun, apakah menurutmu semua orang sama keji dan tak tahu malunya sepertimu? Setiap murid dari sekte kedokteran memiliki nilai-nilai luhur dan berbudi luhur. Tidak ada seorang pun di sini yang akan menuduh orang lain secara salah.
Jika aku jadi kamu, aku akan mengakui kejahatanku sendiri. Menolaknya tidak ada gunanya. Dia telah merekrut semua orang ini, jadi dia secara pribadi menginstruksikan mereka tentang apa yang harus dikatakan juga. Selain kroni-kroninya, tidak ada pihak ketiga lain yang tidak terlibat di sini. Oleh karena itu tidak ada yang bisa berdiri sebagai saksi untuk Guru Oyun. Namun jika kamu masih ingin menyelamatkan muka, akhiri hidupmu sendiri sekarang. Dengan cara ini mungkin aku masih memiliki rasa hormat untukmu. Bibir Huang Feifei melengkung menjadi seringai saat dia menyapu pandangannya yang menghina ke arah Guru Oyun. Jika tidak, aku akan memastikan bahwa kamu kehilangan martabatmu sepenuhnya dan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Guru Oyun mengangkat bahu ketika dia menatap pasangan ayah dan anak Huang, dan berkata, "Aku hanya punya satu pertanyaan, jika aku dapat membuktikan bahwa orang-orang ini telah menjebakku, bagaimana kamu berniat memberiku kompensasi? Harga untuk merusak reputasiku sangat mahal." Huang Feifei mencibir dengan dingin, dan menjawab dengan jijik, "Jika kamu dapat membuktikan bahwa mereka menjebakmu, aku, Huang Feifei, akan dengan sukarela memberimu kompensasi dengan semua kekuatan yang aku miliki selama sisa hidupku." Pertama-tama, Guru Oyun perlu menemukan bukti. Baiklah. Guru Oyun tersenyum dan berbalik ke arah Gao Lin sebelum berkata, "Tuan Sekte, aku akan membiarkan Anda menjadi saksi dalam pengakuan ini. Jika aku dapat membuktikan bahwa masalah ini adalah tuduhan palsu, tidak peduli apa yang kulakukan, tidak ada yang bisa menghentikanku." Mendengar ini hati Huang Feifei bergetar. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun dia tidak dapat menunjukkan alasannya sama sekali. Selain itu dia telah menyaksikan kelompok itu melakukan provokasi mereka, sehingga dia yakin tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan Guru Oyun. Ketika dia mengingat ini, ketakutannya perlahan mencair. Jika kamu benar-benar dapat membuktikannya, nasib Huang Feifei akan diserahkan kepadamu. Bolehkah aku bertanya apakah kamu, Penatua Huang, akan keberatan? Tatapan Gao Lin berbalik ke arah Penatua Huang saat dia bertanya. Ini. Penatua Huang mengerutkan alisnya. Bagaimanapun dia masih sedikit lebih berpengalaman jika dibandingkan dengan Huang Feifei. Meskipun dia tidak pernah memperhatikan Guru Oyun pada awalnya, dia mulai ragu setelah mendengar kata-katanya. Mungkinkah dia benar-benar memiliki bidak catur tersembunyi? Itulah sebabnya dia berani berbicara dengan begitu percaya diri. Bagaimana? Guru Oyun tersenyum ringan tetapi matanya tetap sedingin biasanya. Namun suara itu membuat pasangan ayah dan anak Huang merasa sangat tidak nyaman. "Apakah kamu takut? Karena itu masalahnya. Mengapa tidak mengakui bahwa kamulah yang merekrut orang-orang ini untuk menuduhku secara tidak benar? Selama kamu mengaku, aku akan melepaskanmu dengan rela." Penatua Huang menatap wanita berbaju hijau yang bersinar dengan percaya diri. Dia tidak bisa tidak ingin melepaskan taruhan ini. Masa depan itu panjang. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan bukti, maka mereka seharusnya tidak terburu-buru. Selain itu, sekte kedokteran akan jatuh ke tangannya cepat atau lambat. Pada saat itu dia bisa menyerangnya pada saat yang sama, jadi mengapa menanggung risiko sekarang?
Feier. Penatua Huang mengendurkan alisnya. Bagaimana kalau kita biarkan ini sekarang? Jika wanita ini tidak memiliki bukti, bagaimana dia bisa bertindak dengan keyakinan seperti itu? Namun saat Penatua Huang mengatakan ini, dia dengan jelas melihat Guru Ouyun menghela nafas lega. Kesadaran ini mengguncangnya, dia dengan cepat sadar kembali dan tersenyum kecut. Dia sekarang berasumsi bahwa wanita ini telah memasang ekspresi percaya diri di wajahnya untuk menciptakan keraguan dalam dirinya sehingga mereka akan melepaskannya. Sayangnya, terlepas dari kemampuan aktingnya yang hebat, pada akhirnya dia terekspos. Tidak. Huang Feifei memelototi Guru Ouyun. Taruhan adalah taruhan, kenapa aku harus takut pada wanita ini? Dia bisa menghasilkan bukti jika dia memiliki kemampuan. Aku benar-benar tidak percaya bahwa dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Karena itu yang diinginkan Feier, aku akan menyetujui persyaratanmu. Penatua Huang tersenyum dingin saat dia berbalik, menghadap Gao Lin dan berkata, "Aku setuju dengan taruhan ini, jika dia berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan untuk Feier. Jika tidak ada bukti, Anda tidak akan bisa melindunginya lagi." Ketika Xia Linyu mendengar ini, dia menatap ayah dan anak Huang seolah-olah mereka adalah sepasang idiot. Apakah saudara perempuanku akan melakukan sesuatu tanpa jaminan? Sudah beres, karena kedua belah pihak sudah ada kesepakatan, aku bersedia menjadi saksi. Gao Lin tersenyum dan berbalik ke arah Guru Ouyun. Gadis Gu, tolong tunjukkan kepada kami buktimu. Sejujurnya dia percaya bahwa Guru Ouyun memiliki peluang bagus untuk memenangkan taruhan ini. Dengan cara ini, mereka bisa menghilangkan arogansi ayah dan anak Huang. Aku sudah menyiapkan buktinya. Senyum jahat tergantung di wajah Guru Ouyun. Dengan jentikan tangannya, ornamen batu giok muncul di telapak tangannya. Penatua Huang tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat senyum di wajah Guru Ouyun, rasa sakit yang tidak nyaman mulai muncul dari relung hatinya. Dia baru saja akan berbicara ketika mereka semua mendengar suara vulgar datang dari ornamen batu giok. Oh, saat aku berpikir untuk membawa pergi anak ini, kakaknya telah kembali. Karena itu masalahnya, mengapa kalian berdua tidak ikut denganku? Bagaimanapun aku memiliki selera untuk pria dan wanita. Kamu ingin memiliki Yuer dan aku, apakah kamu yakin dapat membayar harganya? Bahkan jika 100 dari kamu menyerangku, aku pasti bisa membawamu. Wanita, kamu telah menyinggung Huang Feifei sehingga tidak akan berakhir dengan baik untukmu. Jika kamu masih ingin hidup, cobalah menyenangkan aku dan aku akan memintanya untuk berbelas kasih kepadamu. Kalau tidak, percayalah, kamu tidak akan pernah bisa hidup lebih dari 3 hari. Bukan salahmu karena kurang berpengetahuan, tapi kebodohanmu sendiri karena membiarkan orang lain memanfaatkanmu. Kalian semua, selama kita bisa menangkap wanita ini, Nona Feifei akan menghadiahi kita. Fitur tua Penatua Huang membeku di tempat dan dia tidak lagi mendengar apapun dari percakapan itu.
dia hanya mendengar nama Fei Fei yang jelas disebutkan oleh suara pria yang terdengar vulgar itu. Wajah tuanya langsung berubah pucat. Ini, bagaimana bisa? Fei Fei telah merencanakan masalah ini sendiri. Meski begitu, bagaimana Guru Ouyun berhasil merekam suara-suara itu di ornamen batu giok? Kamu memfitnahku. Huang Fei Fei pulih dari keterkejutannya dan berteriak pada Guru Ouyun. Jangan berpikir bahwa kamu dapat membuktikan bahwa aku telah mengirim orang-orang itu hanya dengan ornamen batu giok itu. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ayah, tolong bawa pelacur ini pergi. Dia sebenarnya memiliki keberanian untuk membuat tuduhan palsu terhadapku. Aku harus memotongnya menjadi ribuan keping. Saat Huang Fei Fei berbicara, dia menyerang Guru Ouyun seolah-olah diserang oleh kegilaan. Dia bergegas dengan taring terbuka dan mengacungkan cakarnya ke arah ornamen batu giok di tangan Guru Ouyun. Huang Fei Fei, berhenti di sana. Gelombang energi yang kuat menghantam tubuh Huang Fei Fei. Dia dikirim terbang keluar sebelum dia bahkan bisa mencapai Guru Ouyun. Sosok tua kemudian turun dari langit saat dia menatapnya tanpa emosi. Huang Fei Fei, kamu benar-benar hebat bukan? Kamu bahkan akan menjebak tamu dari sekte kedokteran. Gao Lin mengangkat sudut bibirnya menjadi senyum dingin saat dia menatap wanita berbaju kuning yang terbaring di tanah. Suaranya tajam dan dingin. Semua saksi sangat terkejut, terutama yang datang untuk memprovokasi Guru Ouyun. Mereka mulai gemetar karena mereka tidak pernah menyangka akan terlibat sama sekali. Yang terpenting, mereka telah menanamkan bukti palsu terhadap Guru Ouyun di depan Tuan Sekte. Dia membuat tuduhan palsu terhadapku. Huang Fei Fei menggertakkan giginya dengan keras dan memelototi Guru Ouyun. Aku, Huang Fei Fei, tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ini semua adalah bukti bahwa dia telah mengarangnya sendiri. Lagi pula aku tidak akan mengaku. Selama aku tidak mengaku, wanita ini tidak bisa melakukan apapun padaku. Pada saat ini Huang Fei Fei merindukan kecemasan di wajah Penatua Huang saat dia sepenuhnya fokus untuk membela dirinya sendiri. Membuat, Huang Fei Fei, apakah menurutmu aku bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dan ayahmu yang membuat keputusan di sini? Gao Lin tertawa dingin. Ornamen giok gadis Gu adalah senjata ilahi dan dapat merekam percakapan apapun. Aku sudah membaca tentang senjata ilahi ini di buku-buku kuno. Pada titik ini apakah kamu masih ingin mengklaim bahwa dia membuat tuduhan palsu terhadapmu? Senjata ilahi? Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Huang Fei Fei berubah menjadi hantu dan dia terlihat sangat ketakutan. Namun, di balik kengerian itu ada racun yang mengakar. Guru Ouyun. Penatua Huang akhirnya sadar kembali dan melotot penuh kebencian pada fitur halus dan cantik Guru Ouyun. Dia menggertakkan gigi dan bertanya. Kamu punya bukti di tanganmu, jadi mengapa kamu bertindak seolah-olah kamu tidak memiliki bukti? Kapan aku bertindak seolah-olah aku tidak punya bukti? Guru Ouyun mengangkat bahunya. Jika aku tidak punya bukti, apakah aku akan menyarankan taruhan ini? Kamu. Penatua Huang gila karena marah dan wajahnya yang tua dipenuhi dengan kedengkian. Aku berpikir untuk melepaskanmu, jadi aku awalnya menolak taruhan. Pada saat itu kamu jelas menghela nafas lega,
Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki hati nurani yang bersalah. Dia berpikir bahwa Guru Oyun sengaja bertindak bersalah untuk memaksanya menyerah pada taruhan ini. Dengan cara ini dia bisa lolos dari bencana ini. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar memiliki bukti di tangannya? Karena itu masalahnya, mengapa dia bertindak seolah-olah dia tidak mempunyainya? Guru Oyun tersenyum. Jika aku tidak melakukan itu, apakah kamu akan menerima taruhan ini dengan mudah? Jika ada yang harus disalahkan, salahkan kurangnya pengalaman dan kenaifanmu. Kamu terlalu mudah untuk dibodohi. Penatua Huang hampir memuntahkan seteguk darah. Matanya tampak merah seolah-olah dia tidak tidur selama beberapa malam, menatap tajam ke arah Guru Oyun. Gadis terkutuk ini, tidak hanya dia menjebakku, dia benar-benar memberitahuku bahwa aku kurang pengalaman. Bayangkan sebuah adegan di mana seorang lelaki tua berusia di atas 50 tahun dimarahi oleh seorang gadis kecil berusia 20 tahun karena kurang pengalaman, terutama karena gadis itu juga mengatakan bahwa dia naif yang membuatnya terlalu mudah dibodohi.